Shalom, perkenalkan nama saya Kelvin Sinaga. Saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan biografi tentang Nyonya Ellen G. White, khususnya dalam pelajaran sejarah gereja Advent dan Roh Nubuat oleh dosen saya, yaitu Pendeta Joseph Sianipar. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan khususnya tentang biografi daripada Nyonya White. Di sini saya mau menceritakan khususnya tentang latar belakang dari keluarga Ellen G. White. Masa-masa kecil bagaimana Ellen G. White. Dia dilahirkan di Gortham, Maine pada tanggal 26 November 1827. Ayahnya bernama Robert F. Harmon, ibunya bernama Eunice Gould Harmon. Memiliki 7 bersaudara, 2 pria dan 5 wanita. Ellen G. White dan saudara kembar Elizabeth adalah anak ke-7 dan ke-8. Ayahnya seorang petani dan juga seorang pembuat topi. Pada masa kanak-kanak, Ellen G. White adalah seorang yang aktif, lincah dan juga pendiam. Lalu kita juga bisa melihat pada usia 9 tahun, pada saat kelas 3 SD, Ellen G. White cedera, terkena lemparan batu seorang teman sekelasnya yang sedang marah. Hidungnya pun hancur sehingga mengakibatkan cacat seumur hidupnya. 3 minggu kemudian, lalu Ellen G. White tidak sadarkan diri karena lemparan batu tersebut. Kesehatannya menjadi terganggu, dia pun menjadi terhalang untuk melanjutkan sekolah. Pada usia 12 tahun dia kembali ke bangku sekolah, tetapi kemudian gagal karena kesehatan kembali memburuk. Akhirnya dia meneruskan pendidikannya sekedarnya hanya di rumah. Dan setelah itu, akhirnya kita ketahui setelah kejadian 1844, Ellen G. White pun mendapat suatu khayal ataupun penglihatan, dan ujian terhadap kebenaran khayal tersebut adalah sebelum menikah dengan James White, Ellen White tinggal di rumah keluarga Office Nichols selama 6 bulan. Keluarga Nichols adalah seorang litografer atau pelukis logam ataupun batu. Seorang anggota gereja Advent di Rochester, bagian dari Boston. Dan menurut Sergeant Robin dan Friends, pengalaman Ellen G. White dalam berkhayal itu hanyalah merupakan hipnotis yang dibuat oleh James White. Mereka katakan bahwa Ellen White tidak akan menerima khayal kalau James White tidak bersama dengan dia. Lalu di tahun 1845, Ellen White adiknya Sarah berada di rumah keluarga Nichols. Tuan Sargent dan Robbins berkunjung ke rumah Nichols, tepatnya pada saat James White tidak berada di rumah. Nichols mempersiapkan masuk agar dapat bertemu dengan Ellen G. White. Dan kemudian pertemuan antara Sargent dan Robin dan Harmon itu diadakan di salah satu rumah seorang keluarga Advent di Boston pada hari Minggu, dan Nichols berjanji akan membawa Ellen G. White ke sana. Pada hari Sabtu, Ellen G. White mendapat khayal. Dia mengajak Nichols agar mereka bersama-sama pergi ke arah 7 mil, yaitu ke rumah keluarga Randolph, dan bukan ke Boston. Tuan Nichols tidak setuju, tetapi Ellen G. White tetap pada pendiriannya, sebab malaikat telah memberitahu alasan kepada mereka mengapa perubahan itu terjadi. Pada saat mereka tiba di rumah keluarga Thayer dan menemukan bahwa Tuan Sergeant dan Robin ada di sana, mereka mengalihkan perjalanan ke arah mereka mengharapkan pergi ke Boston pada saat itu, karena tidak mungkin lagi untuk menghindar. Akhirnya mereka pun saling berhadapan, dan setelah itu kita ketahui Ellen G. White pun akhirnya menikah juga dengan James White, dan mereka memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Henry, dia lahir pada tahun 1847, lalu meninggal pada saat berusia 16 tahun oleh karena penyakit radang paru-paru. Anak yang kedua namanya adalah James Edson, lahir pada 1849, menerbitkan beberapa buku, salah satu nyanyian pujian. Yang pertama bagi pergerakan Advent, yang di dalamnya terdapat beberapa lagu yang merupakan gubahan sendiri. Membangun sebuah kapal uap yang bernama Morning Star, yang dikemudikannya sendiri. Kapal ini mengarungi sungai Mississippi sampai ke Pittsburgh. Kapal Morning Star ini digunakan sebagai aula terapung untuk tempat ruang kelas di mana orang-orang buta huruf berkulit hitam mendapat pelajaran membaca. Dan anak yang ketiga, William C. White, lahir pada 1854, diurapi menjadi pendeta dan melayani di gereja Advent.
Setelah kematian ayahnya pada 1881, dia menjadi kepercayaan bagi teman seperjalanan Ellen G. White, yaitu yang sudah berusia 53 tahun. Dan yang terakhir, anaknya yang terakhir yang keempat adalah John Herbert. Lahir pada 1860, hidupnya hanya beberapa bulan saja, kemudian dia meninggal karena sakit. Inilah mungkin biografi singkat yang bisa saya bawakan kepada kita semua. Biarlah kiranya melalui biografi dari Nyonya White kita boleh mengetahui sejarah khususnya gereja kita, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Terima kasih, Tuhan memberkati.